Assalamualaikum, halo semua. Saya ingin update analisa XUSD. Oke, minggu kemarin saya sudah buat analisa ya untuk XUSD dan ini adalah analisa saya minggu kemarin. Ya, di sini kita lihat saya share di channel VIP. Nah, di sini kita lihat kemarin ada change of character di M30 dan dia akan respect di optimal trade entry di sini di 2311 dan sekarang kita lihat dia sudah respect. Di sini kita ukur Fibonacci dari sini. Kita ulang ukur Fibonacci dari sini ke sini. Saya dapatkan OTE itu di 062, 075, 079 dan dia respect sekitar 2311, 2310, 2320 100 pips. Oke. Dia sudah mantul dari zona optimal trade entry. Pertanyaannya, di mana Bang konfirmasinya? Oke, saya akan bahas mengenai konfirmasi entry di sini di M5 ya. Tapi sebelum saya bahas, teman-teman tolong simak apa yang saya sampaikan karena ini sangat penting. Oke. Pertama, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai broker XM. Nah, broker XM ini sedang mengadakan yang namanya kompetisi affiliate ya. Jadi ini adalah kompetisi afiliasi buat teman-teman semua yang ingin berkesempatan mendapatkan mobil. Silakan daftar di sini di link yang saya share di deskripsi. Di partner login silakan klik register partner akun. Kemudian teman-teman semua setelah daftar, teman-teman semua akan mendapatkan dashboard seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk marketingnya Bang? Nah, marketing ini kita mencari klien ya. Sama aja dengan eBay. Jadi teman-teman, linknya di mana Bang? Linknya di sini. Dan marketing materialnya seperti bahan-bahan banner, spanduk di sini. Teman-teman tinggal marketing aja entah di Telegram, entah di Facebook, entah di TikTok dan lain-lain. Silakan lakukan itu. Ya, ini tinggal sehari lagi waktunya. Jadi hari ini kemungkinan waktunya selesai. Jadi teman-teman semua silakan daftar aja. Oke, jadi peluangnya adalah mendapatkan Mitsubishi Car. Oke, itu aja ya untuk XM. Oke, kita akan mulai analisa lagi XAU USD. Karena ini sangat penting ya. Sangat penting. Dan sebelum kita trading, kita harus melihat juga data yang akan muncul hari ini. Hari ini tuh ada news ini USD, core retail sales dan retail sales. Nah, sebelum kita masuk ke analisa teknikal, saya ingin sedikit membahas mengenai analisa fundamental sedikit tentang news di Forex Factory. Ini lihat di mana Bang? Lihatnya teman-teman silakan klik di Google Forex Factory. Kalau teman-teman itu webnya nggak kebuka, silakan gunakan VPN. Nah, ini nanti malam ada news high impact jam 7.30 core retail sales M per M dan retail sales M per M. Cara bacanya gimana Bang? Cara bacanya kayak gini. Saya akan bahas ya. Sangat penting ini ya. Untuk warna kuning biasa itu low impact, yang artinya impactnya itu kecil, bahkan nggak ada. Oke. Nah, yang warna orange ini impactnya medium, tengah-tengah. Jadi ya lumayan bergejolak lah marketnya. Nah, tapi kalau warna merah ini pasti high impact dan pengaruhnya sangat kuat. Kalau merah itu di gold, kalau retail sales bisa 80 pips, 70 pips. Kalau CPI bisa 200 pips, 300 pips, NFP juga bisa. Oke, pertanyaannya gimana cara baca newsnya Bang? Oke, sini kita lihat. Ini sebenarnya saya males nge-share-nya, cuman takutnya teman-teman jadi trading news. Oke, di sini kita lihat efek di emas pasar XAUSD. Nih, dalam news itu pasti ada yang namanya aktual dan forecast. Nah, contoh ya di sini ya. Ini data antara malam. Data sebelumnya adalah 0,2%. Preview itu sebelumnya ya. Dan 0,0%. Nah, diperkirakan news yang akan muncul itu 0,2%. Forecast itu perkiraan ya. Perkiraan yang akan muncul 0,2% untuk yang core. Dan untuk yang bawah 0,3%. Nah, tapi kalau seandainya hasilnya itu kurang dari ini atau negatif atau merah hasilnya, maka impact-nya itu seperti ini, ya. Aktual lebih buruk dari forecast, dolar Amerika Serikat akan melemah dan harga emas akan naik. Kita buy XAUSD. Dan jika aktualnya lebih tinggi positif, misal hasilnya 0,3%, itu kan lebih ya,
0,1 ya. Nah, itu kemungkinannya yang atas. Aktual lebih baik daripada forecast. Dolar Amerika Serikat akan menguat, harga emas akan turun. Open sell XAUSD. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk trading news ya, karena di XAU itu dia per kocak ya, karena pernah ada momen di mana news itu hasilnya positif, tapi XAU malah ya turun, jancuk. Nah itu aneh ya. Makanya saya trading news ini kadang saya sinkronkan dulu dengan teknikal. Kalau teknikal yang menurut saya naik ketika dia news, saya berani buy. Dan ketika analisanya menurut saya dia akan turun, kemudian di sini dia muncul positif, saya berani sell. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran cara membaca news fundamental. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke analisa teknikal. Oke, kita hapus dulu. Kita akan review analisa kemarin. Analisa kemarin saya memprediksi bahwa harga akan turun ke optimal trade entry. Dan sekarang kita lihat, kita ukur dari sini. Dia sudah masuk ke area OTI dan bahkan dia respect. Nah, pertanyaannya, di manakah konfirmasinya, Bang? Oke, kita akan bahas di mana konfirmasinya. Oke, dari time frame daily di sini kita lihat price kemarin kan bikin OB ya di sini ya, order block bullish, dan dia masih respect di area ini. Dan candle yang sekarang ini adalah inside bar. Candle kemarin itu inside bar. Dia bergerak di antara high dan low candle sebelumnya. Jadi ini inside bar. Masih dalam zona. Nah, kalau kita cek di H4 itu ada breaker block. Breaker block. Dan dia masih respect area EVG yang saya marking. Di sini kita lihat, di sini ada fair value gap. Oke. Ini mapping saya kemarin, nah ini ya. EVG-nya ya, dia turun sampai EVG lalu mantul. Nah, coba kita ke M30. Nah, di sini kita lihat dia masuk ke optimal trade entry. Optimal trade entry 0620705. Ya, ini bagus ya. Saya tuh senang pakai Fibonacci ini karena menurut saya ini sangat akurat. Tapi nggak terlalu akurat sih. Dan pertanyaannya, di manakah konfirmasinya, Bang? Kapan Abang entry? Oke, di sini kita lihat. Saya tuh konfirmasi seringnya mencari konfirmasi di M5 dan M1. Ya, kalau di M1 di sini kita lihat di manakah low validnya. Sorry, bukan 1 menit. 1 menit. 1 menit di sini kalau dari high valid itu di sini ya. Di sini high valid M1 tuh di sini. Dan di M5 juga sama. Nah, sini kita lihat. Oke, kita hapus dulu ya biar lebih gampang. Kalau kita cek di M15 dan M30. Oke, di sini kita lihat. Sini ada supply ya. Kenapa supply? Di sini kita lihat ada order block bullish di sini dipecah. Nah, ini sekarang jadi supply bearish. Supply bearish. Nah, kalau kita ke M5 itu high valid. Seperti ini contohnya. Kita lihat di sini ada inducement ya, dia diambil dan boom. Ini boss terakhir. Breakout structure terakhir. Oke. Nah, ketika high valid ini di break, kita langsung ukur Fibonacci. Langsung ukur Fibonacci untuk kita entry. Karena ketika ini jadi cok, maka konfirmasi valid. Ya, kemarin saya nggak entry di Fibonacci OTE. Saya belum entry, saya menunggu cok ya. Jadi ini adalah level cok yang akan kita nantikan. Jadi kalau semisal ini di break, kita langsung tarik Fibonacci. Fibonacci dari tertingginya ya, baru kita akan limit di area optimal trade entry. Itu kalau misalkan terjadi change of character. Oke. Dan target terjauhnya tuh di ketika dia naik seperti ini dan turun, maka area di sini adalah area buy side liquidity. Buy side liquidity. Buy side liquidity. Oke, kemudian target keduanya itu di area Fibonacci minus 1. Kalau konfirmasi M5 itu dia pasti naik lebih dari 100 pips, saya jamin. Makanya saya nunggu konfirmasi M5 muncul. Jadi saya fokus dengan rules yang saya gunakan ya. Kemarin copy trade saya minus $17 dan sekarang tinggal 183 equity-nya. Oke, jadi saya berusaha recovery. Nah, di sini kita lihat
Saya masih menunggu ini di break ya. Saya menunggu ini di break. Semoga News membuat ini di break. Ketika ini di break dan dia mulai berkoreksi, saya akan setting Fibonacci OTE langsung ya, dan saya akan lakukan sell by limit ya. Nanti kalau misalkan udah break, saya akan update analisanya di YouTube untuk sesi London dan New York. Oke. Jadi tapi kalau misalnya ini nggak di break, kita jangan buy ya. Takutnya dia malah turun. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran mapping saya hari ini, dan saya fokus pada konfirmasi entry. Nah, buat teman-teman semua yang pengen belajar konfirmasi entry, silakan masuk ke playlist saya. Itu ada playlist yang namanya Edukasi ICT SMC. Di sana ada video konfirmasi entry, silakan ditonton, itu penting banget ya. Dan yang nanya Fibonacci, ini settingannya ya. Settingannya ini di sini. Itu teman-teman kalau cek di Fibo teman-teman semua, pasti angkanya beda. Dan teman-teman juga ikutin aja punya saya. Satu di baris ke-1, baris ke-3, baris ke-4 seperti ini, dan samakan angkanya. Dan untuk atur Fibo gimana bang? Untuk Fibonacci cara ngaturnya gimana bang? Oke, seperti ini. Ini penting ya. Sebenarnya ini ilmu mahal ya, ilmu emas, dan ini juga ilmu mencari duit. Nah, di sini ada dua tipe Fibonacci cara mengaturnya. Yang pertama adalah ketika terjadi BOS. Yang kedua adalah ketika muncul konfirmasi entry. Oke, seperti yang pertama terjadi BOS. Ketika terjadi break of structure, untuk buy itu kita setting 1 di bawah dan 0 di atas ya. 1 di bawah dan 0 di atas. Ya, 1 ya. Jadi yang di sini tuh minus angka minus 27, minus 62, minus 1. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan dapatkan OTE nanti di sini nih. OTE-nya di sini. Optimal trade entry. Ya. Kenapa OTE? Karena harga itu kadang nggak sampai ke ekstrim ya. Kadang nggak sampai ke ekstrim. Jadi dia sempat turun tapi kayak OTE lalu naik. Makanya saya senang menggunakan OTE Fibonacci. Nah, itu untuk yang BOS. Nah, untuk yang change of character ketika muncul konfirmasi, saya juga menggunakan Fibonacci ya. Cara ngaturnya ketika dia mulai koreksi ya. Nah, baru kita ukur Fibonacci. 1 di bawah, 0 di atas. Nah, seperti ini. Dan kita entry di sini nih. Nah, seperti itu. Gimana dengan yang sell bang? Oke, yang sell kita bahas juga. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk yang break of structure. Nah, tinggal dibalik aja ya. 1-nya di atas, 0-nya di bawah. Tapi direkomendasikan masang Fibonacci ketika mulai koreksi ya. Karena kalau misalnya dia bikin low baru, misal di sini, maka 0-nya pun pindah ke sini lagi. Pindah ke sini 0-nya gitu. Jadi 0 tuh pindahnya yang paling bawah, pokoknya swing paling bawah. Nah, ini contohnya. Nah, misal yang konfirmasi entry gimana bang? Seperti ini. Misal ada konfirmasi change of character. Seperti ini misalnya. Kita mulai setting Fibonacci itu ketika dia mulai koreksi. Mulai koreksi. Dari 1 dia paling atas, 0 tuh paling bawah. Nah, kita dapatkan OTE di sini. Gitu. Nah, gitu ya cara Fibonacci-nya. Nanti saya akan buatkan video yang lebih jelas untuk Fibonacci OTE. Ini sangat penting ya. Silakan dicatat kalau perlu. Ini saya ulang lagi ya. Saya zoom lagi settingannya. Silakan teman-teman lihat. Kalau perlu di screenshot lalu disetting di teman-teman di kawan-kawan semua. Oke. Oke, itu aja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.